Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast Semangat Belajar. Buat kali ini kami akan bahas tentang materi kebijakan moneter bersama saya, Mainun Tasari, dan rekan saya Hasna Nurhalijah. Podcast kami ini bisa banget nih bermanfaat buat pelajar milenial yang kebanyakan tuh malas banget ngebaca buku. Kalian bisa banget nonton podcast kami di YouTube. Iya, itu betul banget. Kalian wajib nonton podcast kami buat tambahan di sekolah kalian. Sebelum masuk ke materi, boleh nggak ditanya-tanya kabar dulu, Kak? Boleh dong. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah saya baik, gak ada sakit-sakitnya. Gimana kalau Maya sendiri? Alhamdulillah, baik banget. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ke materi ya, Hana. Yang pertama, kamu tahu nggak sih pengertian dari kebijakan moneter ini? Menurut buku yang saya baca, Maya, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga bertujuan untuk keseimbangan eksternal, yakni keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan juga neraca pembayaran internasional yang seimbang. Gitu Maya, menurut buku yang saya baca. Di setiap kebijakan itu pasti mempunyai tujuan nggak sih? Iya. Kamu tahu nggak sih apa aja tujuan dari kebijakan moneter ini? Sepengetahuan saya Maya, tujuan kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama ada stabilitas ekonomi, yang artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan dengan seimbang. Yang kedua ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja Maya bisa meningkat kalau barang yang diproduksi itu juga meningkat. Dan yang terakhir itu ada kestabilan harga. Itu Maya. Setahu saya sih masih ada sih, Kak. Masih ada 2 lagi yang saya tahu tuh, pokoknya totalnya ada 5. Yang pertama itu ada neraca pembayaran internasional, yang artinya mereka dapat seimbang apabila jumlah barang yang diekspor sama dengan barang yang diimpor. Ada lagi satu lagi, yaitu meningkatkan stabilitas dan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki posisi neraca pembayaran dan perdagangan. Gitu ya Maya, ternyata ada 5 ya? Iya. Kebetulan saya cuma ada 3. Untuk selanjutnya, kamu tahu nggak sih apa aja pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian? Sepengetahuan saya Maya, menurut website yang saya baca, pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian itu mempengaruhi 4 hal. Yang pertama mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu ekonomi, yang kedua mempengaruhi lapangan kerja, yang ketiga mempengaruhi inflasi, dan yang terakhir mempengaruhi nilai mata uang suatu negara. Kalau menurut Maya sendiri, gimana pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian ini Maya? Yang saya tahu ya, yang pertama itu ada sempitnya pasar uang, yang kedua itu berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-bank dalam negara berkembang, yang ketiga itu ada banyaknya bank-bank yang mengalami kelebihan dana, yang terakhir itu banyaknya bank-bank asing yang mengalami kemudahan untuk terhindar dari kebijakan moneter. Itu sih yang aku tahu. Ternyata banyak banget ya pengaruhnya untuk perekonomian negara kita ini. Kayaknya udah banyak banget guys sih materi yang udah kita bahas tadi. Semoga semua yang kita bahas tadi bisa bermanfaat buat kalian semua yang denger atau nonton podcast kami. So, thank you for watching and see you. Have a nice day guys. Thank you.